perkataan yang sama namun artinya beda di Malaysia. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Nusantara semuanya. Saya mendoakan agar kalian semuanya dalam keadaan sukses, dalam keadaan aman, tenang dan harmonis ya. Bagi mereka yang sedang menjalankan urus niaga ataupun perusahaan, saya juga mendukung dan sentiasa mendoakan kalian agar terus sukses dan sentiasa maju dalam apapun yang dilakukan ya. Oke guys, kali ini kita akan merek satu lagi BT, satu lagi bingkisan yang berkenaan dengan seorang warga Malaysia ya, yang telah menetap di Indonesia lebih kurang dalam 17 tahun. Beliau juga pernah berkuliah ataupun telah menghabiskan pengajiannya juga di Indonesia, dan beliau juga telah mengupas ataupun menjelaskan beberapa perkataan ataupun beberapa bahasa yang miripnya sama dengan Indonesia namun beda maksudnya bila ketika diucapkan atau dituturkan ketika berada di Malaysia guys. Nah, judul ataupun reaksi kita pada kali ini adalah berkenaan dengan perkataan sama artinya beda. Seperti biasa, jangan lupa like, komen dan share serta subscribe untuk channel ML Studios guys. Nah, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak dan lihat video ini dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. I think nak cakap Melayu tu macam okay lagi lah, because my parents are Malay juga kan. Tapi mungkin certain words tu macam benda tu benda lain, tapi I thought it was a Malay language lah. Sebab actually I am supposed with my age macam dah graduate dekat Indonesia, tapi sebabkan Yus nak masuk semi-government, so I have to have SPM, especially I'm Malay, I have to have SPM in order to sambung belajar dekat Malaysia. So I took SPM 1 tahun, and my cikgu VM selalu macam complain, ni kenapa ni bahasa Indonesia masuk dalam karangan something like that. Ni bukan bahasa Melayu ke? Okay, sorry. So banyak confused dekat situ lah. I don't know whether it is Indonesian or Malay macam tu. Ada tak perkataan Indonesia yang sama tapi maksudnya lain? Okay, the first one is punggung. Punggung dekat Malaysia is butt, right? Yeah. But dekat Indonesia punggung is this tau. Oh, belakang. So it's different. And then apa lagi? Kenapa banyak bad words kat otak aku? Okay, kocak. Kocak di Indonesia, especially di Jakarta lah, dia bukan bahasa baku, but it's like bahasa sehari-hari lah. Lo kocak banget deh. Maksudnya kau tu kelakar lah macam tu. In Malaysia, kocak is shit, right? Or in Kelantan, it's different thing. So I shouldn't translate that. Okay, next word. Ya. Banci. Banci di Malaysia macam banci Malaysia 2020, something like that, right? Kalau kat Indonesia, banci is actually pondan. So bila I balik Malaysia, I tengok banci Malaysia macam pondan Malaysia kan ni, something like that. So macam banci is actually pondan lah in Indonesia. Because sometimes people pun macam they thought that I am from Sabah because I have this accent. You know, but I think I tak tahu bila I akan dapat Malaysia, betul-betul Malaysia. But maybe dah sebab biasa dengan Indonesia 17 tahun kot. Sebab even dengan my siblings pun cakap bahasa Indonesia. So, mix lah, Indonesia Kelantan. So, kadang-kadang penting tengok situation lah kalau nak mengumpat kamu. Mama sama papa aku kan orang Kelantan dua-duanya. Oi Kelantan dua-dua. Sebab itulah aku boleh kecek Kelantannya. Cuman aku dulu lahir dan dibesarkan di Indonesia selama 17 tahun, 2012 pulang ke Malaysia. Soalnya papa udah gak kerja di sana, seperti itu. Patutlah bahasanya begitu familiar kepada bahasa Indonesia ya. Oke guys, demikianlah ya react kita pada kali ini berkenaan dengan warga Malaysia ini pernah bermustautin dan tinggal di Indonesia itu lebih kurang dalam 17 tahun guys. Beliau menyambung sekolahnya atau pembelajarannya di Malaysia, dan ketika beliau berada di Malaysia, di mana pada ketika itu mungkin ada peperiksaan ya, menyebabkan beliau telah membuat karangan ataupun tulisan itu dalam bahasa Indonesia. Oke guys, jadi apa yang kita dapat di sini, ilmu serba sedikit daripada kakak ini, bagaimana perkataan yang sama namun artinya beda di Malaysia itu memberikan sedikitlah ilmu di mana apabila kita liburan maupun berwisata ke sesebuah negara,
perkataan-perkataan kita perlu elak guna atau eksploitasi di tempat-tempat ya tersebut ya, seperti yang berada di Kelantan. Mungkin perkataan itu kita tidak boleh gunakan. Mungkin juga perkataan yang kita ungkapkan itu boleh digunakan di negeri Sabah misalnya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Demikian juga di Indonesia, di mana ada perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa yang kita tidak boleh gunakan. Mungkin jika kita gunakan pertuturan itu mungkin menyentuh ya perasaan ataupun sensitivity sesebuah bangsa ataupun warga yang berada di Indonesia itu. Sebab seperti yang kita tahu juga, di Indonesia itu mempunyai 733 daerah. Itu sudah membuktikan, maksudnya bahasa-bahasa daerah itu memang banyak ya, dan bahasa Indonesia itu merupakan memang bahasa yang internasional ataupun bahasa kebangsaan yang berada di sana. Nah guys, mungkin saya juga tidak berapa jelas, mungkin saya juga tidak berapa paham. Kalian boleh komentar dan tulis di ruangan komentar ya, agar kita lebih mengetahui juga, dan ilmu-ilmu itu akan kita gunakan pada rekan-rekan kita yang lain agar mereka juga mengetahui ya apa yang dimaksudkan oleh kakak ini guys. Oke guys, sampai di sini saja. Sebelum itu seperti biasa jangan lupa like, komen dan share serta subscribe untuk ML Studios. Nah, justru itu ketemu lagi di lain waktu. Permisi semuanya.